فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Masih perkajian kita rutinitas yang kita tetapkan di Masjid Jabal selepas ba'da isya setiap harinya dari kitab Hajrul Mubtadi' dari Syekh Bakar bin Abdullah Al-Zaid rahimahullah ta'ala. Pada pembahasan yang ke-6 tentang praktik para sahabat dalam menerapkan Hajrul Mubtadi' dalam rutinitas kehidupan keseharian mereka. Penukilan berikutnya kata penulis, waqala sallallahu waqala rajulun min ashabil ahwa li Ayyub bin Abi Tamim as-Sufyani. Seorang berkata dari kalangan ahlul ahwa, pengikut Rasul, berkata kepada Ayyub bin Abi Tamimah, Imam Syafi'i, as'aluka an kalimah. Pengikut hawa nafsu tersebut mengatakan, aku akan bertanya kepada engkau tentang satu kalimat atau dalam bahasa itu satu kata. Fawalla Ayyub wa huwa yaqul wala nisfu kalimah marratain yushiru bi usbu'aihi bi isbi'aihi. Nah, Ahlul Ahwa mengatakan kepada Ayyub bin Abi Tamim, aku akan berkata kepada engkau, aku akan bertanya kepada engkau satu kata. Sambil berpaling pergi seraya berkata, yakni Ayyub bin Abi Tamim, bahkan tidak setengah kata, sebanyak 2 kali mengulangi perkataan ini, dan dia mengisyaratkan dengan 2 jarinya. Nah, bahkan tidak setengah kali. Perhatikan apa yang Ayyub bin Abi Tamim berikan pelajaran kepada kita yang benar kita ini, bahwa dia tidak mau mendengar sama sekali. Bukan cuma sekedar mendiami, bahkan ada bantahan. Memberikan bantah. Tidak. Setengah kalimat pun aku tidak mau. Nah, setengah kalimat pun tidak mau. Menunjukkan kepada kita bahwa seperti inilah sikap seorang sunni salafi dalam menyikapi ahlul bid'ah atau ahlul ahwa. Wa mithluhu an Abi Imran an-Nakhai, dan semisal ini juga dari Abu Imran. An-Nakhai. Semisal dalam kisah yang sama, bahwa dia tidak mau mendengar perkataan ahlul bid'ah, ahlul ahwa, seperti yang dilakukan oleh Ayyub rahimahullahu ta'ala. Kita baca penukilan berikutnya. Wa Anil Hasan al-Basri rahimahullah, qauluhu la tujalisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum wa la tasma'u minha. Ini masyhur. Imam Hasan al-Basri, semoga Allah merahmatinya, dalam perkataan dia, jangan duduk dengan pengekor hawa nafsu, jangan berdebat dengan mereka, jangan dengar dari mereka.
Jangan dengar perkataan mereka. Kesimpulannya menjauh. Tidak duduk, tidak dengar, tidak berdebat. Khalas, dengan begitu jelasnya manhaj salaf ketika kita mengkaji buku yang mulia ini dibawakan dari penulis memberikan perjalanan kepada kita bahwa seperti ini manhaj salaf dalam menyikapi ahlul bidah. Ahlul bidah meskipun mereka menyuarakan nama Islam, tapi ternyata mereka adalah musuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Humul adu fahdarhum qatalahumullah anna yufuk. Mereka adalah musuh, waspadalah mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Berikutnya Wan Muhammad bin Sirin fi adami sima'i qira'atihim. Yang ini sangat tepat kita terapkan di zaman kita. Muhammad bin Sirin rahimahullah, seorang tabi'i jalil, jangan dengar dari bacaan mereka, bacaan Al-Quran. Bahkan seandainya mereka membaca Al-Quran, jangan didengar. Hati-hati, waspada dengan sebagian qari atau qurra dalam membaca Al-Quran. Selektif kita dalam memilih bacaan-bacaan yang kita ingin dengar dari mereka. Tilawat Al-Quran, hendaknya kita selektif, bahwasanya kita mengambil hanya dari Ahlus Sunnah. Sebenarnya kisah selengkapnya datang sama Ahlul Bid'ah di majelisnya Muhammad bin Sirin rahimahullah. Dia mengatakan bahwasanya ya imam, wahai imam, aku ingin mengajak engkau berbicara. Kurang lebih maknanya demikian. Muhammad bin Sirin hanya diam, tidak memberikan tanggapan setuju. Ketika Ahlul Bid'ah tersebut mengetahui dari isyarat Muhammad bin Sirin tidak mau mendengar, akhirnya dia mengatakan, kalau begitu aku akan bacakan ayat. Aku akan bacakan ayat dari Al-Quran. Mungkin orang ini mencari peluang bahwa ketika menyebut Al-Quran, tentunya Muhammad bin Sirin berhukum dengan Al-Quran, saya dia akan mendengarnya. Tapi apa kata Muhammad bin Sirin? Akhirnya orang tersebut pergi. Sebagian orang yang hadir di majelis tersebut bertanya kepada Muhammad bin Sirin, wahai imam, kenapa kau tak mau mendengar dari dia padahal dia ingin membaca Al-Quran? Muhammad bin Sirin memberikan jawaban bahwasanya jangan sampai yang dia baca adalah Al-Quran, bukan Al-Quran kita. Diganti, ditambah, dirubah, dikurangi. Ahlul Bid'ah demikian. Akhirnya inilah pelajaran yang kita petik dari para pendahulu kita dalam menyikapi Ahlul Bid'ah. Sepertinya terjadi dari umat-umat terdahulu kalangan Yahudi dan Nasrani. Datang hadis dalam Sahih Bukhari, ketika ketangkap basah pasangan di luar nikah dari kalangan Yahudi berzina, yang laki-laki sudah punya istri di rumah, yang perempuan sudah punya suami di rumah, berzina, selingkuh, ditangkap basah oleh para sahabat. Kemudian kasus mereka dinaikkan ke Rasulullah SAW. Beliau bertanya, ma tajiduna fi kitabikum, apa yang kalian dapati? Ketika orang berzina, apa yang kalian dapati dalam kitab suci kalian? Mereka memberikan jawaban bahwa mereka di Arab naik keliling kampung menggunakan kendaraan kuda, hanya saja didudukan berlawanan arah. Jadi kalau kudanya menghadap ke depan, dia didudukan menghadap ke belakang. Kemudian wajahnya dicoreng dengan sesuatu yang berwarna hitam. Diarak keliling kampung, kata maksudnya dia selingkuh, dia berzina. Ini kata mereka. Kemudian kata sahabat Abdullah bin Salam yang tadinya adalah pendeta Yahudi kemudian masuk Islam, fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum shadiqin. Dia berikan tantangan, datangkan Taurat. Memang tertera dalam kitab suci kalian Taurat,
hal tersebut kalau kalian adalah orang-orang yang jujur. Akhirnya orang tersebut yang selingkuh didatangkan. Dia membaca Taurat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika tiba sampai di ayat rajam, dia menutup dengan tangannya. Yang baca dari awal tiba sampai di ayat rajam sebagai orang yang berzina. Dia tutup kemudian dia baca yang setelahnya. Kemudian Abdullah bin Salam mengatakan, angkat tangan engkau, baca yang apa di balik tangan engkau tersebut. Ternyata memang betul, ternyata terdapat juga ayat rajam sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Akhirnya kedua-duanya pasangan selingkuh, laki-laki dan perempuan tadi dirojam oleh para sahabat. Dan riwayat tersebut sahabat mengatakan bahwasanya aku melihat, sebagai mereka ikut melempar orang Yahudi tersebut, aku melihat si laki-laki mau melindungi perempuannya saking sayang dan cintanya kepada selingkuhannya. Perempuan sudah mati, laki-laki lari di lereng-lereng gunung, dikejar lagi sama sahabat, dilempari sampai mati. Jangan sampai ini juga terjadi pada di kalangan kita ahlul bidah, kaum muslimin. Seperti itu terkadang mereka membaik. Begitulah ahlul bidah, mereka tidak menggunakan dalil dari Al-Quran dan hadis kecuali yang mencocoki hawa nafsu mereka. Sekiranya menembak mereka yang bisa mencoreng nama baik mereka, mereka nggak akan pernah membaca ayat-ayat tersebut. Sampai sedetil ini para ulama kita mengajarkan kepada kita, bahkan Al-Quranul Karim seandainya yang dibaca adalah Al-Quranul Karim, jangan dengar. Seandainya yang dibaca adalah Sahih Bukhari, jangan dengar. Bukan Sahih Bukharinya yang kita musuhi, tapi pelakunya jangan sampai dia merubah. Bukan Al-Qurannya yang kita musuhi, wa Al-Quran adalah landasan hidup kita, pedoman hidup kita. Tapi orang yang membaca Al-Quran tersebut yang kita tidak sependapat dengan mereka. Nah, semoga Allah merahmati para pendahulu kita, mengajarkan kepada kita bagaimana caranya beragama seperti ini dalam menyikapi yang berbeda. Yang berikutnya, Abi Kilabah rahimahullah, pada cetakan kita ini hilang huruf la-nya, lana yang la tujalisuhum wa la tukhalituhum fa innahu la amunu ayyakmisukum fi dhalalatihim wa yulabbisu 'alaikum katsiran mimma ta'rifun. Nah, tambahkan di depan la tujalisuhum. Kata Imam Abu Kilabah, janganlah duduk dengan mereka, jangan bergaul dengan mereka. Jangan duduk, jangan bergaul dengan seluruh ahlul batil, seluruh macam beragamnya. Karena sesungguhnya aku tidak merasa aman. Mereka menceburkan kalian ke dalam kesesatan mereka. Dan duduk dengan pelaku kebid'ahan, resikonya adalah akan mengamalkan kebid'ahan yang diamalkan oleh pelaku kebid'ahan itu sendiri. Paling minimnya adalah kita tidak bisa mengingkari apa yang ada dari mereka, dari kebatilan. Ya, Abu Kilabah menjelaskan dengan pasti bahwa aku khawatir mereka menceburkan kalian di dalam kesesatan mereka. Wa yulabbisu 'alaikum katsiran mimma ta'rifun, dan bisa mengkaburkan kepada kalian kebanyakan yang kalian ketahui. Mengkaburkan. Nah, dan ini sesuatu yang kita lihat dengan mata kepala kita. Barakallahu fikum jami'an. Jadi zaman dulu dan zaman sekarang bedanya cuma zaman. Wa illa agama tidak pernah berubah. Anda tahu sendiri bahwasanya mungkin ada dahulunya di antara orang-orang yang kita kenal bermajelis dengan kita. Satu masjid, duduk bersampingan, buku kajian sama yang kita kaji. Tapi ternyata bermudah-mudahan untuk duduk dengan ahli bidah ternyata dia jadi musuh suatu saat nanti. Jangan coba-coba untuk duduk dengan pelaku kebid'ahan. Jangan coba-coba untuk bergaul dengan pelaku kemaksiatan. Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum ma yukhalil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang itu dinilai dari teman duduknya. Maka lihatlah, nilainya seseorang dari teman duduknya. Ingin menilai bahwasanya dia ini orang soleh, ya ketika
Jika dia duduk dengan orang soleh, kita dinilai adalah dia orang soleh. Apabila dia bergaul dengan dari pelaku kebid'ahan, duduk dengan preman, orang pengangguran, tidak ada kerjaan, bisa kita nilai bahwasanya dia memiliki pola pikir yang sama, sudut pandang berpikir yang sama. Karena tidak ada seseorang mau dekat seseorang yang lain kecuali memiliki satu kesamaan. Paling tidak satu. Bisa jadi banyak lebih daripada itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan bahwasanya apabila engkau melihat ada satu, beliau buat perumpamaan. Apabila ada seorang mukmin masuk ke dalam masjid dan dia mendapati ada satu orang mukmin, 99 orang munafik, niscaya orang mukmin tersebut dia akan mendatangi satu saudara dia yang mukmin. Dia tidak akan duduk dengan 99 orang munafik. Kebalikannya, apabila ada seorang munafik yang masuk ke dalam masjid, kemudian dia dapati ada satu orang munafik dan 99 orang mukmin, niscaya dia akan datang ke teman dia yang satu tersebut karena memiliki satu persepsi yang sama, kesamaan. Satu kesamaan. Wa yulabbisu 'alaikum katsiran mimma ta'rifun. Dan mereka akan mengkaburkan kepada kalian sesuatu yang tadinya kalian mengetahuinya, atau kebanyakan dari apa yang kalian mengetahuinya. Tadinya mengetahui bahwa ini adalah halal, ternyata bergaul dengan sebagian orang meyakini itu adalah haram, atau kebanyakannya lagi kebalikannya, dia sudah meyakini itu adalah haram, ternyata duduk dengan sebagian kaum akhirnya dia meyakini itu adalah halal. Karena apa? Pengaruh teman duduk. Karena di sini pada momen tentang ahlul bid'ah. Kata beliau berikutnya wa anhu aidon. Nah, penukilan yang berikutnya dari Imam Abu Kilabah. Kata Imam Abu Kilabah, la tumakkin ahlal ahwa min sam'ik. La tumakkin ahlal ahwa min sam'ik. Jangan memberikan peluang, jangan memberikan kesempatan kepada ahlul ahwa pendengaran engkau. Pendengaran engkau jangan berikan kepada ahlul bid'ah. Artinya jangan mendengar dari mereka. Ahlul ahwa, pengatur hawa nafsu. Penukilan berikutnya kita baca. Kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala, wa amal Imam Ahmad rahimahullah ta'ala farriwayatu anhu fi dhalika min fi'lihi wa qawlihi wa fatwahu balaghat mablaghan 'aziman. Adapun Imam Ahmad semoga Allah ta'ala merahmatinya, maka riwayat-riwayat darinya dalam hal ini, adapun Imam Ahmad semoga Allah ta'ala merahmatinya, maka riwayat-riwayat yang datang darinya dalam hal ini berupa perbuatan beliau, perkataan beliau, fatwa beliau, sampai pada jumlah yang sangat banyak. Terkadang kita jumpai dari sebagian biografi para ulama, mereka masyhur dan terkenal dalam materi apa, terkadang tergantung dari zaman dan lokasi tempat tinggal mereka. Imam Ahmad hidup di tengah-tengah zaman yang penuh dengan kebid'ahan. Makanya banyak sekali penukilan dari beliau yang memberikan peringatan terhadap ahlul bid'ah. Pada sebagian tempat, pada sebagian imam yang lain bikin biografi mungkin tidak setenar beliau dalam hal tersebut. Makanya antara 4 imam yang ada, imam madhab,
Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaihim. Nah, yang diberikan julukan oleh para pendahulu kita dari kalangan ulama, yang diberikan julukan dengan Imam Sunnah cuma satu ini, Imam Ahmad. Karena beliau yang paling getol tampil pada barisan terdepan untuk membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kita jumpai dari biografi kehidupan beliau, histori, kehidupan beliau. Bukan berarti yang lainnya tidak membela sunnah, yang lainnya membela sunnah seluruhnya. Hanya saja Imam Ahmad tampil pada barisan terdepan, terkhususnya di zaman dan tempat tinggal beliau. Makanya banyak sekali. Beliau menghantam Jahmiyah, beliau membantah Mu'tazilah, karena di zaman tersebut sangat tenar yang namanya pemikiran-pemikiran dari kebid'ahan tersebut. Demikian juga dari 4 imam yang ada di zaman kita sekarang ini, disahkan dengan Mujaddid Hadzal Asr, para pembaharu yang ada di era kita kali ini, di abad kita. Ada Syekh Mukbil, ada Syekh Albani, ada Syekh Ibnu Utsaimin, dan Syekh bin Baz. Kalau kita baca masing-masing dari buku-buku mereka, tulisan-tulisan mereka, nah, yang tampil paling terdepan tentang membantah hizbiyun dan ahli bidah adalah Syekh Mukbil. Syekh Mukbil. Karena kenapa? Beliau jumpai di lokasi tempat tinggal beliau di zaman beliau, karena beliau lebih muda daripada 3 imam yang sebelumnya. Tenar di zaman beliau yang namanya kebidahan, hizbiyun, al-jamiyah, berbeda dengan yang lainnya. Nah, Syekh Utsaimin lebih terkenal dengan faqih. Demikian juga Syekh bin Baz, mufti. Syekh Albani di daerah beliau yang paling banyak adalah Ikhwanul Muslimun, makanya beliau paling banyak perkataan beliau dalam membantah Ikhwanul Muslimin berkaitan dengan Mesir. Adalah Syekh Mukbil yang paling tenar dalam permasalahan ini. Beliau yang membongkar kepada kita di zaman kita sekarang ini tentang apa hakikat jamiyah, apa itu kotak amal, dan seterusnya. Penukilan terakhir yang sebelum kita tutup, waqala Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Kata beliau, la yusallim ala ahli al-ahwa. Jangan memberikan salam kepada pelaku hawa nafsu, pengekor hawa nafsu. Tidak diberikan salam kepada mereka. Pengekor hawa nafsu di sini umum, ya seluruh jenis kebid'ahan. Tidak berikan salam kepada mereka, tidak juga menjawab salam mereka. Ungkapan yang lebih sahih datang dari Imam Ahmad, kata beliau, man sallama ala mubtadi'in fa huwa yuhibbu. Barang siapa yang memberi salam kepada pelaku kebid'ahan, berarti dia cinta kepada pelaku kebid'ahan tersebut. Berlandaskan hukum tentunya dari hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Yang artinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak akan pernah masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Kalian tidak akan pernah sampai pada tingkatan keimanan sampai kalian itu saling cinta mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan bagaimana cara untuk bisa saling cinta mencintai? Tabarkallah salam di antara kalian. Jadi memberikan salam atau menjawab salam adalah simbol kecintaan. Kalau kita berikan salam kepada seseorang berarti kita cinta kepada dia. Kalau kita menjawab salam dia berarti kita cinta kepada dia. Dan ini adalah pihak yang tidak boleh memberikan salam kepada dia karena tidak boleh cinta kepada dia. Yang pertama adalah kafir, musyrik. Yang kedua ahlul bid'ah dengan seluruh warna-warni kebid'ahan. Kemudian pelaku dosa-dosa yang melakukan dosa secara terang-terang. Nah, masih tersisa sekitar 5 atau 6 penukilan yang lain. Insyaallah kita akan ambil pada lain kesempatan. Barakallahu fikum jami'an. Ini sampai kita ambil pada pertemuan kita di malam hari yang berbarokah ini. Lebih yang kurang mohon maaf. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.